Halo teman-teman semuanya, welcome to Quick Guide. Salam kenal, nama saya Andre Anggu, selaku Security Consultant dari Fortinet Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Quick Configuration FortiGuard AI Power Security Services untuk DNS Filter, dan bagaimana DNS Filter bisa digunakan untuk memberikan secara keamanan terkait dengan DNS query ataupun kita melakukan query ke arah DNS. FortiGuard sebagai threat intelligence dari Fortinet tentu saja memiliki berbagai macam feature security services yang bisa digunakan across dari produk ataupun solusi dari Fortinet, baik secara secure networking, security operation, dan juga universal SASE. FortiGuard security services terdiri dari berbagai macam feature security yang bisa digunakan di berbagai lini produk Fortinet seperti antivirus, DLP, sandboxing, IoT dan juga OT, IPS, dan juga termasuk dengan URL filtering dan juga DNS filtering. Sebagai layanan security, FortiGuard juga menyediakan secara informasi terkait dengan berbagai macam vulnerability yang terjadi secara global yang disebut sebagai outbreak alert, gitu ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan secara informasinya melalui website FortiGuard, gitu. Jadi customer bisa langsung mengakses ke arah FortiGuard dan subscribe untuk mendapatkan informasi up to date bila terjadi vulnerability secara global. Dan juga di sini Fortinet memberikan secara solusi ataupun produk-produk apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan secara prevention terkait dengan vulnerability tersebut. FortiGuard, khususnya di dalam FortiGuard, memberikan secara security services yang sudah bisa kita gunakan di dalam FortiGuard, di mana terdiri dari 3 jenis bundle, yaitu Advanced Threat Protection, di mana di dalamnya terdapat berbagai feature security seperti antivirus, IPS, Application Control, dan license kedua ini adalah tambahan untuk feature security seperti web security dan juga DNS security. Dan license bundle ketiga ini adalah merupakan enterprise protection, di mana ada tambahan feature seperti DLP, IoT, dan juga security rating, dan tentunya tidak terlepas dari sisi security service untuk zero day prevention, gitu ya. Nah, di dalam bagaimana kita mengamankan secara akses user terkait dengan domain ataupun terkait dengan URL, apabila FortiGuard kita sudah menggunakan web filtering ataupun URL filtering, otomatis dia juga mendapatkan secara DNS security, gitu ya. Jadi DNS security memberikan secara visibility terkait dengan DNS query user ke arah internet, dan juga memprovide secara thread yang berbasis DNS. Yang kedua terkait dengan URL. Nah, ini terkait dengan domain-domain ataupun website yang diakses oleh user, di mana dari sisi FortiGuard sudah memberikan kategori yang istilahnya kita bisa gunakan FortiGuard kategori untuk mendefine secara action ataupun policy yang kita inginkan, apakah kategori contohnya gambling atau kategori social media itu akan di-allow ataupun di-block. Jadi secara predefined itu sudah ada kategori, dan berdasarkan action secara default berdasarkan kategori tersebut di-allow ataupun di-block. Dan juga di dalam DNS security itu ada termasuk untuk melakukan blocking terkait dengan akses user ke arah botnet ataupun CNC server. Ini juga ada database botnet yang istilahnya di-maintain ataupun selalu diupdate oleh FortiGuard. Nah, untuk URL filtering secara prosesnya adalah ketika user melakukan query ke arah
domain tertentu gitu ya. Misalnya ini adalah domain yang diakses oleh user dan itu akan diproses oleh FortiGate gitu ya. Jadi bila diketahui itu misalnya secara cache-nya itu belum ada dan akan dilakukan secara query ke arah FortiGate sebagai DNS filter gitu ya. Dan FortiGate akan mengembalikan secara kategorinya ke dalam FortiGate bahwa URL itu berdasarkan kategorinya apa gitu. Jadi misalnya education ataupun malicious website ataupun phishing. Dan verdict ini yang akan diproses oleh cache yang ada di FortiGate, dan secara action yang bisa kita gunakan adalah apakah mau di allow ataupun di block seperti itu. Dan secara kategori ini terdiri dari berbagai macam kategori yang sudah di-predefine oleh FortiGate, dan juga terdapat lebih dari 100 juta URL database yang ada di FortiGate. Nah, kalau berbicara soal DNS filtering, tentu saja secara ilustrasinya user ini melakukan secara DNS request gitu ya. Nah, itu ke arah FortiGate. Nah, FortiGate akan mengecek terkait dengan domain tersebut, apakah itu istilahnya mengarah ke arah database botnet ataupun CNC, dan bila tidak ada, maka akan diteruskan ke arah FortiGate gitu ya. Nah, FortiGate akan mengembalikan secara hasil DNS kategori gitu ya. Seperti halnya dengan URL filtering. Nah, DNS kategori ini akan kita gunakan untuk melakukan secara action yang ada di FortiGate. Apakah di allow, di drop, ataupun redirect ke block portal gitu ya. Jadi itu berdasarkan proses yang berjalan di sisi FortiGate. Nah, untuk demo environment, kita akan melakukan secara query untuk beberapa domain ini, di mana secara query dari user itu akan ke arah internet dengan melalui FortiGate sebagai next generation firewall gitu ya. Jadi kalau dia mengakses ke domain-domain ini, maka di FortiGate akan melakukan redirect ke FortiGate portal. Jadi terkait dengan kategori yang ada di dalam DNS filter. Nah, di sini secara DNS IP-nya saya menggunakan public DNS ya. Jadi 111 sebagai public DNS, di mana secara proses FortiGate akan melakukan monitoring terkait dengan request DNS ke arah internet gitu ya. Jadi dia akan mengintercept terkait dengan DNS query yang ke arah IP dari public DNS. Dan bila itu masuk dalam kategori blocking, maka domain-domain tersebut akan istilahnya diblok dengan block portal yang muncul seperti di slide ini. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam login ke dalam FortiGate, istilahnya ini contoh DNS filter yang sudah saya konfigurasi. Jadi ini saya menamakan My DNS Filter, dan di dalam DNS filter ini juga ada database botnet ya. Jadi ke arah domain-domain yang sudah ada di dalam database ini akan diblok gitu ya. Nah, jadi kalau dalam DNS security, ini adalah domain-domain yang predefined ataupun sudah dikonfigurasi secara kategorinya oleh FortiGate gitu ya. Jadi saya akan mencontohkan untuk melakukan akses ke beberapa domain yang termasuk dalam kategori ini, itu akan diblok gitu ya. Nah, selain dari sisi kategori predefined dari FortiGate, kita juga bisa mendefine secara kategori yang kita ingin konfigurasi secara lokal di FortiGate. Nah, itu juga kita bisa define di sisi FortiGate.
Tapi dalam contoh kali ini saya tidak menggunakannya. Dan sebagai action, kalau misalnya suatu website ataupun suatu URL yang kita akses ataupun kita query ke arah DNS, nah itu akan kita bisa konfigurasi apakah itu di allow, dimonitor ataupun redirect ke blog portal. Nah ini saya ada konfigurasi untuk predefine kategori untuk actionnya akan redirect to blog portal. Nah ini adalah IP dari FortiGuard untuk action redirect to blog portal. Oke, nah selain itu dari sisi policy, saya juga sudah mengkonfigurasi ada policy yang pertama itu DNS filter, di mana di sini saya sudah mengkonfigurasi untuk security profile DNS filter untuk profile yang tadi saya konfigurasi untuk DNS filter, dan juga secara deep inspection saya juga konfigurasi di sini. Oke. Nah, kita akan coba terkait dengan DNS query ya. Nah, di sini saya coba akses ke suatu domain. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini istilahnya domain yang diakses oleh user, dan itu masuk dalam kategori istilahnya dengan action di blog. Jadi ini adalah web page blog yang ada di FortiGuard. Oke. Yang kedua, saya akan coba akses ke satu website lagi. Nah, itu terlihat juga bahwa akses ke query ke arah domain ini akan ataupun sudah terblok, gitu ya. Jadi di sisi FortiGate, bagaimana kita melakukan verifikasi, itu kita bisa lihat di sisi DNS filter. Nah, kita bisa melihat dari sisi log bahwa user dengan IP ini itu mengakses ke ataupun query ke arah domain ini dengan kategori domain itu di-deny ataupun di-block di sisi policy, gitu ya. Dan juga untuk domain Bank of America ini juga istilahnya kita melakukan query, dan itu juga sudah di-block oleh FortiGate. Seperti itu. Nah, ini masuk dalam kategori phishing, gitu ya. Jadi kenapa URL ini diblok oleh FortiGate? Karena masuk ke dalam predefined kategori bahwa URL tersebut adalah phishing. Semoga quick configuration ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengimplementasikan produk Fortinet dalam lingkungan IT organisasi. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Fortinet untuk bisa mendapatkan informasi up-to-date dari series Quick Guide. Untuk pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi kontak person yang tertera pada description YouTube ini. Terima kasih telah menyaksikan Quick Configuration FortiGuard AI Power Security Services DNS Filter. Saya Andre Anggo pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya.